Lebih baik jangan urusan sama orang. Anda dosa sama Allah, tobat sekarang, diterima sekarang sama Allah. Dosa apapun itu. Tapi sama manusia tidak bisa kecuali minta maaf dan dimaafkan. Bukan minta maaf selesai, minta maaf dan dimaafkan. Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Ahina Yudi di Malang. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kalau kita bersedekah, kita niatkan untuk mengganti kerugian orang yang kita zalimi atau curangi, sedangkan saya mau minta maaf dan mengganti kerugian, dan saya tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Terus terang, saya tidak mau menjadi orang yang rugi kelak nanti di akhirat Ustaz. Perbuatan itu saya lakukan selama masih bujang. Alhamdulillah, semenjak menikah 13 tahun yang lalu, maksudnya saya meninggalkan perbuatan itu Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada Anda hidayah sehingga udah 13 tahun Anda akhiri perbuatan yang jelek itu. Al-zulmu dhulumat yaumil qiyamah, kata Nabi SAW. Mendolimi seseorang itu nanti di hari kiamat akan menjadi lipat ganda balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Orang yang mengambil tanah seseorang hanya sejengkal itu di hari kiamat 7 kali lipat bumi itu, yang sejengkal itu 7 kali lipat bumi itu dipikulkan ke pundak kita. Naudzubillah, tidak akan mampu. Bagaimana dengan 1 meter? Bagaimana dengan 1 hektar? Naudzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada Anda hidayah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua hidayah dan dijaga oleh Allah hidayah ini. Berbuatan zalim tidaklah mudah untuk dihapus, ya. Kita hanya bisa berusaha. Seperti yang Anda lakukan itu, Anda bersedekah, Anda berbuat baik, kemudian Anda hadiahkan kepada orang-orang yang Anda zalimi. Ini salah satu alternatif yang bisa kita lakukan, apalagi gitu lah. Tapi kalau orang itu masih hidup dan kita bisa mendatanginya, tidak bisa diganti kecuali kita datang kepada dia, minta maaf, itu baru selesai. Kalau nggak datang dan minta maaf, tidak selesai. Yang Anda lakukan apapun itu hanya alternatif, dan itu memang hal yang baik yang bisa kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ini bukan nakut-nakuti Anda, supaya Anda dan kita dan semua pendengar tidak mudah untuk mendolimi orang. Gitu. Karena nggak mudah minta maafnya itu. Ya kalau dimaafkan, kalau enggak, haknya dia. Lebih baik jangan urusan sama orang. Anda dosa sama Allah, tobat sekarang, diterima sekarang sama Allah. Dosa apapun itu. Tapi sama manusia tidak bisa kecuali minta maaf dan dimaafkan. Bukan minta maaf selesai, minta maaf dan dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan nanti di hari kiamat, ketika ditunjukkan oleh Allah pahalanya dan diberikan kepada orang-orang yang Anda zalimi itu, menjadi tebusan kesalahan Anda. Mudah-mudahan, ya yang Anda bisa lakukan ya terus berbuat baik, dan sambil Anda mencari orang-orang itu, mungkin ada yang Anda temui sehingga Anda bisa minta maaf. Kalau enggak, ya sih lakukan itu dan pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala.
hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.